ನೀವು ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಣ್ಣ. ಅಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಪ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ನನ್ನ Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Eselon TTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Eselon TTV kembali hadir tentunya menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini Eselon TTV akan menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Fikran Rona. Renu Rota melajukan mobilnya ke arah desa Komurotu. Ia bersama putrinya yang menggunakan topeng Joker terkejut ketika mobilnya menghantam sebuah benda aneh. Dengan sedikit ketakutan, Renu Rona melihat keadaan di sekitarnya dengan menggunakan payung karena saat itu hujan sangat deras. Ia meninggalkan Gudi, putrinya seorang diri, untuk bisa tetap di dalam mobil saja. Namun langkahnya terhenti saat ia melihat sosok yang begitu menyeramkan. Renu Rona berlari meninggalkan senter dan kunci mobilnya saat ia terkejut hingga membuatnya kembali lagi untuk mengambil kunci mobil yang tertinggal tadi. Ia tetap meminta Gudi untuk bisa tetap diam di kursinya. Setelah mengambil kuncinya, ia berusaha menghidupkan mobilnya, tapi ia terkejut ketika melihat putrinya tengah digendong oleh sosok yang mengerikan yang tadi ia lihat. Ia hanya bisa menjerit, kemudian semuanya menjadi gelap. Viswanat Balal datang mengunjungi desa Kamarotu yang terletak di Karnataka. Desa yang terpencil di dalam hutan lebat tropis. Ia membawa semua anggota keluarganya dengan tujuan untuk menikahkan putrinya Pana dengan Rakes di desa Kamarotu. Ia meminta izin Janardan Gambira, pemilik tanah sekaligus rumah tua tempat mereka akan melangsungkan pernikahan nanti. Namun Janardan marah dan menolak pernikahan tersebut dengan alasan rumah leluhur Kamarotu tersebut dihantui oleh Brahma raksasa dan tidak ada satupun yang diizinkan masuk ke rumah leluhur tersebut karena kutukan Brahma raksasa akan datang dan membuat sial semua penduduk desa. Namun di sisi lain, Janardan dan keluarganya gembira menantikan kepulangan putra mereka yang selama ini menetap di London. Apalagi istri Janardan yang selalu menginginkan putranya pulang ke kampung halaman mereka. Sanju yang telah tiba di hutan bertemu dengan Pakru yang merupakan pekerja ayahnya. Mereka pun pergi bersama menuju kediaman Janardan. Sesampainya di sana, Sanju langsung tertarik dengan Pana yang sudah lebih dulu tiba di kediaman orang tuanya. Mereka memasuki area belakang kediaman Janardan yang terdapat sumur tua. Keduanya terkejut dan menjerit ketika melihat sosok tubuh tergantung tanpa memiliki kepala di atas sumur tersebut. Mereka semua ketakutan dan penduduk mulai mengaitkan antara Brahma raksasa dengan kutukan yang selama ini menghantui desa. Mereka pun mencoba melakukan ritual keagamaan agar bisa terbebas dari kutukan tersebut. Inspektur Fikran Rona datang ke desa Kamarotu untuk menggantikan rekannya Suresh Krishna yang telah tewas tergantung di desa itu, sekaligus mencari penyebab kematian dari Suresh Krishna dan memecahkan misteri yang ada di desa ini. Ia tidak percaya dengan kutukan Brahma raksasa ada di dalam desa ini. Ia bersama putrinya mencoba memasuki hutan yang lebat menggunakan mobil. Namun di tengah perjalanan ia menghentikan mobilnya karena tiba-tiba mobilnya mengalami pecah ban. Ia memilih menggendong putrinya dan mencoba menenangkan putrinya karena ia melihat beberapa binatang buas mengiringi perjalanan mereka.
Fikran langsung mendatangi rumah yang pernah ditempati oleh Suresh. Bersama putrinya, ia membersihkan semuanya agar bisa membuat nyaman putrinya untuk tidur di sana. Sementara di kediaman Janardan, mereka semua berkumpul bersama. Namun diam-diam Sanju mulai menyukai Panna, tidak peduli ia telah dijodohkan oleh Rakesh dengan keluarganya. Ia bahkan yakin akan bisa memiliki Panna suatu hari nanti. Fikran meninggalkan kediamannya dan menuju kediaman Janardan untuk mulai menyelidiki kematian rekannya yang telah lebih dulu bertugas di desa itu. Ia menemui Janardan dan memperkenalkan diri sebagai inspektur baru dengan semua keluarga besar Janardan. Fikran langsung mendatangi sumur di mana Rakesh ditemukan tewas tergantung oleh Sanju dan juga Panna. Bersama Sanju dan Fakrudin, ia menyelidiki sumur tersebut. Ia sendiri masuk ke lubang sumur dengan menggunakan tali yang dibawa ditarik oleh Sanju dan juga Fakrudin. Di dalam sumur, ia menemukan sebuah dompet milik rekannya dan satu uang kertas di dalam dompet itu. Kemudian Fikran masuk ke hutan lebih dalam lagi seorang diri. Tapi ia diserang oleh beberapa penyerang lengkap dengan senjata tajam dan topeng penutup wajah. Fikran menghajar mereka satu persatu, namun sayang mereka dengan cepat melarikan diri dalam gelapnya malam dan hutan yang rimbun. Ia juga menemukan sebuah sepatu dan sebuah arloji milik Suresh Krishna. Fikran terdiam dan memperhatikan tubuh tersebut merupakan tubuh anak kecil. Di sekitar tubuh tersebut, Fikran menemukan secari kertas yang berisikan mantra-mantra yang bertulis gara-gara jarha pirana kurineta raparba. Juga terdapat riasan aneh di tubuh tergantung tersebut. Fikran berasumsi korban dihabisi secara brutal dan tubuhnya digantung di hutan ini. Fikran mencari keterangan di sekolah tempat anak tersebut menuntut ilmu. Kepala sekolahnya menjelaskan kalau korban tersebut bernama Vatsalya, salah satu muridnya yang merupakan murid yang pintar dan juga rajin. Sesampainya ke kantornya, Fikran mendapatkan informasi dari semua asistennya kalau 14 orang anak telah diculik dan dihabisi dengan cara yang sama. Fikran terdiam dan memperhatikan secari kertas tersebut yang bertuliskan mantra-mantra aneh menurutnya. Panna yang mencoba tidur tiba-tiba terbangun dan ia mendengar suara aneh. Panna mencoba membangunkan ibunya namun tidak berhasil. Hingga ia memaksakan kakinya untuk mengikuti ke arah suara yang ia dengar. Ia menuruni tangga ruang bawah tanah yang selama ini dilarang oleh Janardan untuk dikunjungi. Ia terkejut ketika melihat seorang nenek tua tengah berada di dalam ruangan itu sambil menunjuk ke arah kotak yang ada di atas meja. Panna dengan rasa ketakutannya menuruti petunjuk nenek tersebut hingga saat ia membuka kotak tersebut, ia menjerit sekuatnya karena ia melihat sebuah kepala milik Suresh Krishna, inspektur sebelum Fikran Rona. Panna lebih merasakan ketakutan ketika wanita tua tersebut sudah tidak ada di dalam ruangan bersamanya. Janardan sangat marah saat mengetahui Panna memasuki ruangan itu tanpa izin. Kejadian penemuan kepala Suresh tersebut membuat Fikran memutuskan untuk tinggal di rumah Janardan karena ia curiga semua ini saling berkaitan satu sama lain. Sementara Panna mendapatkan informasi kalau nenek yang ia temui semalam adalah ibu dari Nitoni, seorang penjaga desa Kamarotu. Ia menjadi gila karena kehilangan seluruh keluarganya. Fikran juga mendapatkan informasi tentang penyelundupan yang terjadi di desa ini yang dipimpin oleh Mose Kuni. Fikran juga harus menemui Era Kama, seorang wanita penjual minuman keras untuk mendapatkan informasi tentang Mose Kuni yang merupakan dalang penyelundupan jambu mete dari Kerala ke desa Kamarotu ini. Setelah menemui Era Kama, ia mendapatkan informasi bahwa dirinya harus mendatangi sebuah pos jaga yang letaknya tidak jauh dari tempat Rakana. Hingga akhirnya Fikran benar-benar menemukan Mose Kuni. Ia mencoba mengajaknya untuk mengakui semua kejahatan yang ia lakukan dan menghentikannya. Tapi Mose Kuni sama sekali tidak menghiraukannya. Ia malah membalas untuk menghardiknya dan mengancam Fikran untuk bisa berhati-hati dalam menjalankan tugas di desa ini. Fikran yang mendapatkan ancaman itu malah menantangnya akan menghancurkan semua kejahatan Mose Kuni.
Sementara Pana yang pernah dihantui oleh ibu Nitoni kini bersama adiknya Muna berusaha menyelidiki tentang Fikran. Ia mencurigai kalau Fikran adalah dalang dari rentetan pembunuhan yang telah terjadi di desa ini. Mereka terus memasuki hutan hingga mereka melihat sosok yang mengerikan dan memiliki sebuah luka di jari tangannya. Namun lagi-lagi mereka malah menemukan sosok tubuh tergantung dengan riasan sama persis dengan yang dimiliki oleh Vatsalya. Korban kali ini adalah Balu, seorang pemuda desa yang biasa bertugas di perbatasan desa. Mereka mulai mencurigai Fikran ada kaitannya dengan iblis yang mereka temui di hutan waktu lalu. Hingga mereka menerobos memasuki sebuah ruangan milik Fikran dan mereka merasa ketakutan saat melihat beberapa kertas tertempel di dinding berkaitan erat dengan pembunuhan yang terjadi. Sanju mendatangi seorang penduduk yang tengah terbaring lemah di kediamannya. Penduduk yang bernama Podiyaija itu menceritakan pada Sanju tentang keluarga Nitoni. Mereka adalah keluarga penjaga desa Kamarotu. Nitoni tinggal bersama istri dan ketiga anaknya. Kedua anaknya bernama Ragava dan Madava. Mereka tinggal di ujung desa dan menjauh dari keramaian desa. Hingga kepala sekolah merasa belas kasih kepada kehidupan mereka yang tidak mengenal baca tulis ataupun sekolah. Sampai ia meminta kedua putra Nitoni untuk bersekolah di sekolah yang ia pimpin. Kedua putranya pun bahagia dan menerima tawaran tersebut. Mereka mengikuti pelajaran dengan baik walau beberapa siswa lama tidak menyukai mereka dan selalu mengancam kehidupan mereka. Hingga suatu hari, Sanju kecil yang berjalan-jalan ke kuil tua memberanikan diri untuk mencuri permata kuil. Untuk menutupi kesalahan putranya, Janardan mengadu domba semua warga desa untuk mendatangi keluarga Nitoni. Mereka pun marah dan menghajar Nitoni serta keluarganya. Bahkan dengan kejam membakar rumah mereka. Hingga Ragava dan Madava bersembunyi membawa adik mereka yang masih bayi. Teman-teman yang tidak menyukai mereka malah mengejar mereka dan ingin menghabisi mereka. Madava meminta adiknya Ragava untuk bersembunyi sementara ia memancing teman-temannya yang jahat untuk mengejar dirinya. Mereka juga menemukan Ragava yang tengah menyembunyikan adiknya di ember sumur. Mereka yang melihat langsung memukuli Ragava dan membiarkan adik bayi yang disembunyikan Ragava tewas tenggelam di dalam sumur. Melihat adiknya meninggal dunia, Ragava hanya bisa menangis sedih karena kejahatan teman-temannya kepada mereka. Fikran sendiri mendatangi sebuah gudang yang ia curigai sebagai markas Mosekuni. Ia memperhatikan semua pergerakan anak buah Mosekuni. Namun tiba-tiba mereka menyerang Fikran menggunakan tombak tajam dan topeng penutup wajahnya. Fikran mau tidak mau harus terus menghadapi mereka dengan sigap. Namun dengan kepintarannya dalam bela diri, ia mampu melumpuhkan semua anak buah Mosekuni yang menyerangnya hingga ia pun dengan mudah menangkap Mosekuni untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan jahatnya selama ini. Fikran mengikat tubuh Mosekuni dan menutupnya dengan kain hitam untuk diproses esok hari. Namun keesokan harinya, Fikran dan anak buahnya terkejut melihat Mosekuni telah tewas dengan wajah penuh dengan lukisan yang sama dengan korban-korban sebelumnya. Fikran terus menyelidiki semuanya dan ia yakin rentetan pembunuhan yang terjadi saling berkaitan satu sama lain. Namun setelah penyelidikan, ia menemukan fakta yang mengejutkan. Ia mencambuk Sanju yang tengah bersama Pana dan memaksanya untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Fikran mengetahui kalau Sanju yang selama ini ada di kediaman Janardan dan mengaku sebagai putranya bukanlah Sanju putra mereka. Sanju menangis dan menjelaskan kalau ia adalah teman sekamar dari Sanju di London. Sanju sering menceritakan semua keluarganya di desa, namun Sanju telah meninggal di kecelakaan di London. Mereka semua yang mendengar terkejut dan pria itu hanya tidak ingin melukai hati ibu Sanju yang selalu menunggu kehadiran putranya pulang. Maka ia memutuskan untuk kembali ke Kamarotu dan menyamarkan dirinya sebagai seorang Sanju. Tiba-tiba Janardan datang dan telah mendengar semuanya. Ia menampar pria tersebut kemudian memeluknya. Ia mengatakan pemuda itu adalah Sanju putranya.
Hingga semua yang mengetahui kebenaran Sanju hanya terdiam karena tidak ingin ibu Sanju yang sedikit mengalami gangguan jiwa lebih terguncang karena kehilangan putra kesayangannya. Fikran kemudian memperdalam penyelidikannya dan melihat semua berkas kematian 28 tahun lalu yang menyebabkan kematian keluarga Nitoni. Hingga ia menemukan sebuah kebenaran kalau kedua putra Nitoni tidak ditemukan jasadnya. Artinya mereka masih hidup, juga ibu Nitoni tidak ditemukan laporan meninggal dunia. Fikran menarik kesimpulan kalau semua peristiwa ini disebabkan oleh keluarga Nitoni termasuk kematian Mosekuni yang mendapatkan lukisan di wajahnya, sama seperti di wajah korban yang lain. Mereka semua bersedih hingga Janardan mengatakan ini adalah kutukan dari Nitoni untuk dirinya yang telah menghasut warga untuk menyerang kediaman Nitoni atas kehilangan permata di kuil desa mereka. Panna yang diberitahu tentang Madava dan Ragava masih hidup merasa ketakutan. Ia yang tengah bersama Muna, adik laki-lakinya, mendengar suara aneh lagi dari ruang bawah tanah. Mereka mencoba mencari sumber suara itu hingga mereka ketakutan, sampai melihat ibu Nitoni berada di dekat mereka. Dengan cepat mereka berlari ke kamar, namun pergerakan cepat ibu Nitoni membuat mereka ketakutan karena ia telah berada di atas tempat tidur Panna. Keduanya berniat meninggalkan kamar mereka, tapi mereka malah menemukan sosok iblis yang menyeramkan dan menangkap mereka. Fikran memutuskan untuk mendatangi kuil di mana pernah terjadi pencurian permata oleh Sanju. Ditemani oleh Fakhruddin dan putrinya, Gudi, mereka menaiki sebuah sampan melintasi sungai yang menghubungkan hutan dengan kuil yang berada di tengah hutan tersebut. Fikran memberanikan diri untuk melangkahkan kakinya ke arah kuil. Bersama Gudi putrinya, mereka menaiki anak tangga dan memperhatikan beberapa lukisan yang ada di ruangan kuil tersebut, sama persis dengan lukisan wajah pada korban-korban pembunuhan yang telah terjadi. Tiba-tiba sosok istri yang ia rindukan, Renurona, datang dan memeluknya. Sekelebat bayangan kebahagiaan mereka pun terlintas dari ingatan Fikran. Mulai dari mereka menikah dan ditambah kebahagiaan ketika Renurona hamil dan melahirkan putri kecil mereka yang diberi nama Gudi. Kehidupan bahagia mereka sekejap hilang ketika Renurona memaksa meminta izin Fikran mengunjungi keluarganya di Kamarotu. Renurona yang berjanji pergi selama 1 minggu malah ditemukan dalam keadaan luka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Hingga ia mengalami koma dan akhirnya meninggal dunia. Sementara Gudi putrinya sampai saat ini belum juga ditemukan olehnya. Gudi yang ikut bersama ibunya dilaporkan hilang, hingga akhirnya bayangan Gudi menemani dan menuntun Fikran untuk bisa sampai ke desa Kamarotu. Langkah kaki Fikran terus memasuki ruangan dan ia melihat sebuah topeng joker milik putrinya yang terakhir dipakai saat bersama Renu. Bayangan Gudi menangis. Fikran dengan tangan gemetar membuka penutup tubuh tersebut dan ia terkejut ketika melihat tubuh Gudi di hadapannya sudah tidak bernyawa. Dan wajahnya pun terlukis sama dengan semua korban yang ia temukan. Secara bersamaan bayangan Gudi pun menghilang dan meninggalkan Fikran. Dalam tangisnya ia teringat kalau bayangan putrinya lah yang mengajaknya untuk mendatangi desa Kamarotu hingga ia menemukan pembunuh sebenarnya dari keluarga kecilnya. Saat Fikran terdiam dan memikirkan hal itu, tiba-tiba kepalanya dihantam oleh sosok yang menyeramkan hingga ia tidak sadarkan diri. Panna dan Muna juga dibawa ke dalam kuil dan mereka telah terikat dan Muna akan segera digantung. Ragava dan Madava tengah mempersiapkan diri untuk menghabisi Muna dan juga Panna bersama nenek mereka. Panna sama sekali tidak menyangka kalau Sanju yang ia kenal adalah Ragava, padahal ia sudah mencintai Sanju. Fikran yang telah tersadar dari pingsannya melangkahkan kaki ke arah Panna dan Muna yang terikat dan ia terkejut ketika Madava dan Ragava menyerangnya bertubi-tubi. Kedua saudara tersebut mengatakan kalau mereka dendam terhadap semua keluarga Janardan yang telah menghancurkan keluarga mereka. Kemudian mereka juga mengakui telah menghabisi Sanju saat masih kecil karena saat mereka menangisi adik bayi mereka, Sanju berada dan membawa kotak perhiasan milik kuil. Ragava yang mendendam langsung menghantamkan batu ke kepala serta tubuh Sanju hingga tewas. Fikran pun memaksakan diri untuk melawan mereka walaupun berulang kali tikaman mengenai tubuhnya. Fikran tidak pernah berhenti melawan mereka. Hingga dalam satu kesempatan ia berhasil menggantung Madava dan menarik talinya agar Madava cepat tercekik.
Namun Raghav terus menikam tubuhnya dengan pisau kecil, hingga Vikran terpaksa melawannya lebih dulu dan menghantamkan kepala Raghav hingga ia tewas. Ia melemparkan tubuh tersebut ke air terjun yang berada persis di dalam kuil. Sedangkan Madhava telah lebih dulu tewas tergantung. Dendam kematian keluarganya pun terbalas bersama dendam keluarga yang ditinggalkan korban. Vikran membawa Panna dan Muna meninggalkan kuil tersebut dan merahasiakan kematian Sanju kepada istri Janardhan. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Vikrantona. Sifat dendam memang bisa membuat seseorang melakukan apa saja ya sahabat, bahkan menghabisi nyawa orang sekalipun. Itulah mengapa kita jangan sampai terjebak sifat pendendam dan jangan sampai menyakiti orang lain hingga membuat seseorang menjadi dendam. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat pendendam dan terhindar dari kejahatan orang yang mendendam ya sahabat. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini, dan jangan lupa untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya, dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sehat selalu sahabat, wassalamualaikum.